Rumada Sinambela yang akan melakukan perjalanan ke Medan pada tanggal 24 Juni 2024 dan mendoakan usaha pekerjaan anak-anak serta cucu dan semua karyawan toko buku Ramedia. NN kelompok 10, keluarga Dumopa Nggau, keluarga Sumangkut Tumbe. Persepuluhan syukur jemaat untuk panti asuhan Immanuel. Keluarga Nugroho Rompas, Ibu Rumada Sinambela. Mendoakan kehidupan jemaat dalam pekerjaan, usaha dan pendidikan. Jemaat yang mengadakan perjalanan keluar atau kembali ke kota Palu. Mendoakan jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah. Jemaat yang berduka cita dan dalam pergumulan lainnya. Mendoakan para pensiunan dan orang tua lanjut usia. Mendoakan majelis sinode dan majelis klasis Palu. Mendoakan badan-badan pelayanan di GKST Jemaat Immanuel Palu. Mendoakan pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah. Mendoakan kontingen paduan suara Jemaat Immanuel Palu. Mendoakan proses pembangunan gedung gereja Immanuel Palu dan rumah pastori. Mendoakan semua hamba Tuhan, para pendeta, majelis jemaat, pekerja gereja dan semua yang memberi diri dalam pelayanan saat ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, dengarlah ajakan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Menyambut pelayan firman hari ini, kita menyanyi berbahagia tiap rumah tangga.
Ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa pencipta alam semesta, Yesus Kristus penebus dosa dunia, dan Roh Kudus penghibur yang sejati. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pakai aku Tuhan. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan litani syukur melalui Mazmur 72 ayat 18 dan 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita lihat di tata ibadah yang ada. Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau
serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah menyelamatkan umat-Mu dengan tangan yang kuat dan memasukkan nama-Mu seperti pada hari ini. Kami telah berbuat dosa. Kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari kami. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang dikelilingi kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya. dan sinarilah tempat kudus-Mu dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertanggung. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, maka dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dari Allah. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, sejauh timur dari barat. Tiada
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut Imamat 19 ayat 11 sampai 18 firman Tuhan. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta jangan kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan, Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Namamu yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, engkau hidangkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, engkau hidangkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan diri kita akan membaca, kita renungkan firman Allah. Namun sebelum kita membaca renungkan, mari saja kita bersekutu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini, di rumah ibadah ini, kami bersekutu bersama. Dalam persekutuan ini, kami rindu Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Namun sebelum kami membaca merenungkannya, kami menyadari bahwa pengetahuan kami terbatas untuk memahami firman-Mu. Karena itu, Roh Kudus, berkuasalah atas kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan
yang hendak kami baca dan renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dua bagian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, kitab Bilangan 1 ayat 17 sampai 18. Bilangan pasal 1 ayat 17 sampai 19. Kemudian bacaan yang kedua, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Bilangan 1 ayat 17 sampai 19. Mari kita ikuti, kita dengarkan apa kata firman Tuhan. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Lalu Matius 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Salam. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih kalau semalam kita diguyur hujan. Tapi ada bagusnya juga, kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan tadi pagi Tuhan sudah bangunkan kita semua dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Dan kita bersyukur kalau di bulan ini oleh GKST, di bulan ini disebut bulan keluarga. Jadi sepanjang bulan Juni ini disebut dengan bulan keluarga. Makanya ada pekan keluarga yang sudah kita lakukan sepanjang seminggu. Banyak hal yang sudah kita percakapkan dalam diskusi-diskusi. Dan hari ini kembali kita belajar tentang keluarga melalui silsilah. Tentu kita semua memiliki asal-usul keluarga masing-masing. Dan kira-kira kita sudah hidup di generasi yang keberapa saat ini? Kira-kira kalau kita mau hitung-hitung,
Kita sudah hidup di generasi yang keberapa kita ini? Apakah kita tahu asal-usul leluhur kita, dari mana mereka berasal? Dan siapa pertama kali memakai fam atau marga yang kita pakai sekarang bagi yang menggunakan marga? Dan mungkin kita yang ada di Poso dan sekitarnya, kita baru pakai marga setelah para sending datang. Baru di situ. Dan marga yang kita pakai itu pasti nama dari orang tua kita yang terdahulu. Itu yang kita pakai. Bapak Ibu saudara-saudara, silsilah keluarga ternyata penting untuk menjelaskan kepada anak cucu tentang siapa saudaranya, tentang siapa saudara sepupunya, siapa yang seharusnya dia panggil om, siapa yang harusnya dia panggil tante. Apalagi kita yang sudah merantau jauh, katakanlah kita yang ada di Palu ini, kita sudah tinggalkan kampung halaman, tinggal di sini. Tentu ini penting. Ini menjadi penting. Kenapa penting? Untuk mencegah perkawinan yang sedara atau sangat dekat hubungan kekeluargaannya. Karena bukan tidak mungkin. Karena tidak ada silsilah keluarga, atau ada silsilah tapi jarang disampaikan kepada anak-anak, maka ada pergaulan-pergaulan muda-mudi ketika mereka bergaul. Ternyata mereka sepupu sekali. Mereka sepupu sekali. Karena jarang ketemu, ketika mereka ketemu, mereka tiap hari keluar. Malam keluar bersama, orang tua tidak pernah curiga. Karena sepupunya, saudara. Tapi ternyata diam-diam mereka jalin cinta kasih. Setelah ditahu ketika mau dilarang, sudah susah karena cinta sudah melekat. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa Silver Queen. Iya, tapi saya juga belum rasa tai kucing ini apa bagaimana. Iya. Ini perlu bagi kita. Dan dua bacaan saat ini akan menjadi dasar perenungan kita tentang silsilah keluarga. Yang pertama pada Bilangan 1 ayat 17 sampai 19 tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk menghitung berdasarkan suku dan usia serta silsilah lengkap dengan nama kaum dari suku-suku itu, serta nama laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Lalu Musa mulai mencatat laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas sebagai berikut. Yang pertama suku Ruben 46.500 orang. Yang kedua suku Simeon 59.300 orang. Suku Gad 45.600 orang. Yang keempat suku Yehuda 74.600 orang. Yang kelima suku Isakar 54.400 orang. Suku Zebulon 57.400 orang. Yang ketujuh suku Efraim 40.500 orang. Suku Efraim ini keturunan dari Yusuf. Yang kedelapan suku Manase 32.400 orang. Yang kesembilan suku Benyamin 35.400 orang. Suku Dan 62.700 orang. Suku Aser 41.500 orang. Suku Naftali 53.400 orang. Dan suku Lewi tidak dihitung. Kenapa? Karena mereka bertugas untuk mengurus kemah suci. Mungkin kita tanya, dari mana jumlah-jumlah ini? Kalau kita baca Alkitab, baca lanjutannya di Bilangan pasal 1. Di situ ada ini. Kalau di jumlah mereka 603.550 orang. Bapak Ibu Saudara, pencatatan silsilah dalam Bilangan 1 lebih pada kesiagaan bangsa itu menghadapi kemungkinan bahaya di padang gurun. Kalau ada bahaya, orang-orang muda yang berumur 20 tahun yang sudah disebutkan jumlah mereka tadi, mereka siap untuk berperang atau siap untuk bertempur.
Lalu bacaan yang kedua tentang silsilah Yesus Kristus sebagai manusia. Kita lihat tadi ada beberapa nama, termasuk nama Salmon, tapi bukan Salmon Rarea. Di situ dalam sejarah Israel ada 3 tokoh leluhur yang sangat dihormati. Mereka adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham memperanakan Ishak dari Sarah. Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Esau menjadi nenek moyang suku Edom, dan Yehuda memperanakan 12 suku. Di antara 12 suku ini ada suku Yehuda. Yehuda adalah anak keempat Yakub dari Lea, dan dari suku Yehuda inilah Matius menyusun silsilah Yesus Kristus, dan dari keempat Injil hanya Matius yang mencatat silsilah Yesus Kristus. Yang lain tidak ada, hanya Matius. Keseluruhan keturunan ada 42. Mulai dari Abraham sampai Daud, tadi dikatakan 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan Babel 14 keturunan. Dan dari pembuangan Babel sampai Kristus 14 keturunan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari nama-nama yang tercantum dalam silsilah ini ada 4 nama perempuan yang disebutkan tadi. Kalau kita ikuti, ada 4 nama perempuan yang disebutkan. Yang pertama, Tamar. Siapa Tamar? Dia adalah perempuan Kanaan, menantu Yehuda. Dari Tamar tadi dikatakan lahir Peres dan Sera. Yang kedua, Rahab. Siapa Rahab? Dia perempuan Yeriko, orang asing. Perempuan sundal. Kita tahu perempuan sundal yang menyelamatkan 2 pengintai yang dikejar oleh tentara Yeriko. Dan yang ketiga, Rut, orang Moab, orang asing, menantu Naomi. Yang ketiga, Berseba, dia memang orang Israel, tapi karena menikah dengan Uria, orang Het, maka dia dikategorikan sebagai orang asing. Berarti silsilah Yesus Kristus melibatkan orang-orang penting yang beriman seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi juga orang-orang biasa yang tidak punya kedudukan tertentu. Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat seperti Rahab. Catatan Matius ini secara tidak langsung merupakan kelanjutan dari catatan Musa, tetapi cakupannya lebih luas dan spesifik. Lebih luas karena mencakup banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Lebih spesifik karena bermuara pada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia dan dunia. Dan Allah bekerja secara teratur dan sistematis, bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan orang-orang Yahudi, tapi seluruh dunia. Lalu mungkin kita tanya, apa hubungannya firman ini dengan kehidupan kita sesaman ini? Bapak Ibu, sekarang ini silsilah keluarga hampir tidak menjadi perhatian lagi. Tidak jadi perhatian lagi. Apalagi kita yang hidup di perkotaan. Coba tanya pada generasi muda saat ini, atau mungkin kita tanya pada diri kita sendiri, siapa leluhurnya atau siapa leluhur kita? Mereka atau kita mungkin tidak tahu, karena tidak ada catatan yang dapat dilihat dan dibaca tiap waktu. Namun di beberapa tempat, salah satunya sebut saja daerah Tapanuli di Sumatera Utara, atau katakanlah suku Batak. Masyarakatnya memiliki silsilah keluarga dalam bentuk pohon keluarga. Silsilah itu ditulis lengkap sehingga setiap generasi mengetahui posisinya berada di peringkat keberapa. Kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi bagi orang-orang Batak. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai silsilah keluarga yang tertulis? Pasti ada. Kalau ada, tapi nanti saat ada duka,
pada saat ibadah pemakaman akan dibaca silsilah keluarga melalui riwayat hidup. Itu pun hanya secara singkat. Setelah itu dikasih keluarga. Entah keluarga simpan atau dia buang tidak ditahu. Sehingga ditanya, kita pun tidak tahu. Ya. Tapi kalau kita tahu, kita lihat, oh saya dari keturunan ini. Harus dibuat. Kami, keluarga dari ayah, ada silsilahnya. Keluarga dari ibu, ada juga silsilahnya. Jadi ketika ketemu, kita tahu semua. Lalu mengapa silsilah keluarga begitu penting? Tujuannya untuk mencegah perkawinan yang masih satu garis keturunan seperti sepupu satu kali, atau bahasa Alkitab katakan kerabat terdekat. Menikahi sanak saudara dilarang oleh Allah karena alasan-alasan jasmani dan moral. Anak-anak yang dilahirkan oleh sanak saudara yang dekat dapat mengalami masalah-masalah kesehatan yang serius. Maka Tuhan berfirman kepada Musa pada Imamat 18 ayat 6 tentang kudusnya perkawinan. Apa dikatakan di sana? Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Dengan adanya silsilah keluarga, maka kita akan saling mengenal. Anak-anak cucu kita akan saling mengenal bahwa kita memang bersaudara dekat atau kita memang kerabat terdekat. Kita pun bisa tahu, yang sana saya harus panggil om, yang itu saya harus panggil tante, yang di sana adalah keponakan, yang itu sudah cucu. Kita tahu semuanya. Sehingga saya dulu waktu muda di kampung mau dekati seorang perempuan, so dekat, ketika ditahu tidak boleh, itu tantamu, cari yang lain. Tidak boleh, itu keponakanmu. Aduh, semua sudah boleh ini. Akhirnya, ya diam saja. Maka tunggu saja. Ternyata Tuhan itu baik. Ternyata diam-diam Tuhan utus seorang perempuan yang cantik menurut saya. Ya, jangan menurut Bapak Ibu, tapi menurut saya dia cantik. Diutus Tuhan dari Parigi, datang kuliah di STT dengan rambutnya yang keriting waktu itu. Sekarang juga masih keriting. Iya, itu datang kuliah di STT, walaupun ternyata dia tidak suka jadi pendeta. Dia cita-citanya mau jadi perawat untuk bisa melayani. Ternyata Tuhan utus datang di STT untuk kuliah di sana. Ternyata Tuhan bilang, itu kau punya. Nah, maka saya dapat dia. Untung cepat. Kalau kalah di tikungan orang lain punya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Apa makna firman Tuhan buat kita? Di bulan keluarga GKST ini, coba mari kita masing-masing mengingat dan mencari tahu siapa leluhur kita, serta membuat silsilah keluarga kita masing-masing. Hanya orang Israel yang lengkap silsilah keluarganya. Dia tahu dari awal sampai saat ini. Kalau kita mungkin hanya kita tahu dari orang-orang tua kita, ya. Dari orang tua kita mungkin kita masih tahu kita punya opa oma. Tapi dari opa oma siapa yang turunkan mungkin kita sudah tidak tahu. Karena kita hilang jejak. Tapi paling tidak kita harus mencari tahu, membuat silsilah keluarga. Sebab karena mereka lah kita semua ada.
karena leluhur kita, maka kita semua ada sampai saat ini. Dan mereka pun sudah mewariskan iman dalam Yesus Kristus kepada kita. Yesus Kristus sebagai Mesias itu telah memelihara dan memberkati mereka, dan juga memelihara dan memberkati kita juga dari generasi ke generasi selamanya. Seperti Tuhan memberkati para leluhur kita, kita harus yakin, kita percaya, demikian kita akan diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan paduan suara campuran dewasa. Paduan suara dewasa campuran, ya, disilakan.
Diucapkan terima kasih pada paduan suara dewasa campuran yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu lewat pujian, dan mereka akan mengikuti lomba paduan suara dewasa campuran di Kabupaten Lubuk dalam lomba Pesparami. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Yesus, ku berjanji. Silakan duduk. Akan mengumpulkan persembahan syukur. Jemaat Tuhan, bagaimana kita akan membalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada kita? Aku akan membawa persembahan kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita lakukan pujian NKB nomor 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Syukur
Untuk doa persembahan, jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Maha Murah, dari mulanya asal segala yang baik, karena kasih-Mu bagi dunia berdosa, Engkau mengaruniakan Kristus menjadi juru selamat. Dalam iman, kami mengingat semua yang kami miliki adalah kepercayaan dari-Mu. Karena itu, dalam rasa syukur atas semua pemberian-Mu, kami mempersembahkan diri kami dan segala yang kami miliki dalam kesatuan dengan pemberian Kristus bagi kami. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, melalui persembahan ini, jadikanlah kami satu dengan Kristus, satu dengan yang lain, dan satu dalam pelayanan ke seluruh dunia. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Bapa yang baik, segala puji, syukur, hormat kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup ini. Sehingga kami ada saat ini menikmati hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terutama kami bersyukur Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu ini akan memberkati kami, bahwa dengan silsilah keluarga, kami bisa saling mengenal satu keluarga dengan yang lain. Roh Kudus akan menolong kami agar kami bisa melakukannya. Ya Tuhan, lihatlah jemaat-Mu yang hadir saat ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua, bahkan orang tua lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu, para pensiunan yang sedang berdoa kepadamu. Tuhan, lepaskanlah berkat-Mu dari sorga untuk mereka, karena apa yang terlepas di sorga terlepas di bumi. Dan Tuhan,
Pada besok hari mereka akan memulaikan lagi segala pekerjaan, tanggung jawab mereka, usaha mereka. Kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atas seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu ini, supaya dari pekerjaan itu mereka akan mendapatkan rezeki untuk menopang segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Dan sertailah mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka jumpai untuk mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam kehidupan mereka bersama keluarga, anak-anak mereka, cucu yang ada bersama dengan mereka, yang juga terpisah dengan mereka, dimanapun mereka berada, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan dialami oleh anak-anak cucu mereka. Sertailah anak-anak cucu mereka supaya mereka menjadi anak cucu yang berhasil dalam hidup mereka, dan mereka jadi berkat buat orang tua mereka, juga bagi keluarga. Di dalam kehidupan ini kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kami duga terjadi dalam kehidupan kami, yang membuat kami bergumul, tapi pergumulan itu tidak akan lebih dari kekuatan kami manusia. Karena Allah setia, di saat kami bergumul, di situ Tuhan berikan jalan keluarnya, sehingga kami dapat kelegaan. Ya Tuhan, mungkin ada yang bergumul oleh karena penyakit yang mereka derita, yang ada di tubuh mereka saat ini. Apapun penyakit yang mereka derita, sembuhkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya engkau pun jadi sembuh. Ya Tuhan, orang-orang tua lanjut usia, kiranya Tuhan pelihara mereka dengan kasih setia Tuhan. Keluarga pribadi yang datang mempersembahkan persembahan syukur, juga persembahan syukur untuk pembangunan, persembahan untuk yayasan-yayasan yang ada. Terimalah, kuduskanlah persembahan yang mereka berikan. Dan ketika mereka memberi, hidup mereka tidak akan kekurangan. Tuhan akan kembali memberkati hidup mereka, sehingga mereka tetap hidup dalam kecukupan berkat-Mu. Dan Allah-Ku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang memberi persembahan persepuluhan, ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Yang akan mengadakan perjalanan, yang akan keluar maupun kembali ke Palu, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, selamatkan mereka dalam perjalanan. Jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah mereka, Tuhan, Engkau adalah penyembuh kami. Sembuhkanlah, selamatkanlah mereka dari penyakit mereka, dan berkatilah upaya pengobatan yang diberikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi badan-badan pelayanan yang ada di GKST Jemaat Immanuel Palu, diberkatilah mereka semua. Juga majelis asistensi, orgelis prokantor, pengatur LCD, sound system, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi kontingen paduan suara Jemaat Immanuel Palu yang bersiap untuk berangkat ke Luwuk, dan juga dari persekutuan remaja yang akan berangkat ke Taripa. Tuhan berkatilah perjalanan mereka, lindungilah mereka dari segala mara bahaya, dan mereka boleh tiba di Luwuk, tiba di Taripa dengan penuh selamat. Kami juga berdoa bagi proses pembangunan gedung gereja dan juga rumah pastori. Tuhan cukupkanlah keuangan dari panitia pembangunan sehingga mereka tidak berhenti membangun rumah ibadah ini dan rumah pastori, didukung oleh jemaat yang ada. Ya Tuhan, semua hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, majelis jemaat, pekerja gereja, Tuhan memberkati mereka semua. Setelah ibadah ini selesai, kami akan pulang ke rumah kami. Lindungi kami, selamatkan kami, dan kami akan pulang dengan damai sejahtera-Mu yang berduka dihibur oleh Tuhan. Ini doa kami, ini permintaan syafaat kami kepadamu. Kiranya Tuhan mendengar dan menerima dari sorga doa ini. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah firman yang mengutus kita ke dalam hidup sehari-hari menurut Kolose 3 ayat 16 dan 17.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Alangkah bahagianya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Turunlah kiranya berkat Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Silakan duduk saat teduh.